Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Opik di channel Refocus yang akan menyajikan alur cerita film berjudul Fist and Fight yang tawuran gangster lagi, dimana film ini menceritakan tentang seorang pria ketua gangster dari sekolah Cina yang ingin menghapus penjajahan oleh Jepang, dimana gangster dari sekolah Jepang pun ikut campur dan selalu terjadi tawuran di sana. Sebelum menonton, siapkan dulu udut kopainya dan duduk dengan santuy. Kita gas. Diceritakan pada tahun 1933, penjajah Jepang menduduki wilayah Manchukuo di Cina Utara. Dan Jepang menjajah dengan cara ingin menghancurkan budaya dan sejarah Cina agar wilayah Manchukuo bisa dikuasai. Orang Cina pun tidak menerima itu, hingga akhirnya mereka pun membuat sebuah komunitas membaca secara diam-diam agar mereka tidak melupakan budayanya sebagai orang Cina. Namun sayangnya hal itu diketahui oleh pemerintah Jepang dan mereka pun dibantai. Dan inilah Fist and Fight. Kemudian scene berpindah di sekolah King He yang terdapat murid Jepang dan Cina. Lalu kita diperkenalkan dengan Ahpad. Ia bertujuan masuk sekolah itu karena ingin menjadi penguasa. Namun ternyata kampus itu kasta Cina dianggap lebih rendah dibandingkan Jepang, sehingga kaum Cina selalu dibully oleh mereka. Lalu muncullah siswa baru yang bernama Jing Hao. Ia melawan dan berhasil menghentikan pembulian itu sehingga Jing Hao dijuluki sebagai legenda. Lalu Jing Hao juga membentuk sebuah geng yang isinya hanya kaum Cina. Ia juga mempunyai dua orang terpercaya, yaitu Pichok dan Dodol. Namun sebelum kedatangan Jing Hao, ternyata mereka berdua selalu baku hantam untuk menentukan siapa yang terkuat. Hingga akhirnya Jing Hao datang dan menghentikan perang saudara sesama orang Cina. Di sisi lain, siswa Jepang juga mempunyai pemimpin, yaitu Shibata. Karena Shibata adalah anak dari klan yang sangat mulia dan berpengaruh dalam pemerintahan Jepang. Dan ia juga tidak menduga kalau Jing Hao, si anak baru, akan menjadi musuh besarnya. Semenjak adanya Jing Hao, siswa Cina kini mulai bersatu dan melawan pembulian yang dilakukan oleh siswa Jepang. Kemudian scene berpindah di jam istirahat dan salah satu anggota Jing Hao yang bernama Ahpad ini tidak sengaja menabrak siswa Jepang dan hampir saja terjadi gelut. Tapi untungnya datang siswa Cina bernama Tanjian. Ia merupakan teman kecilnya Jing Hao dan si ahli strategi. Kemudian ia menyuruh Ahpad untuk meminta maaf saja. Dan ternyata hal itu membuat siswa Jepang juga meminta maaf. Keesokan harinya Jing Hao and the gang mengadakan sebuah acara gulat. Lalu para penonton akan bertaruh untuk menentukan siapa yang menang. Setelah itu Ahpad memanggil Pichok yang sedang menyamar sebagai penonton untuk menjadi lawannya si Dodol. Di sini para penonton banyak bertaruh kepada Dodol yang akan menang. Dan ternyata hal itu sudah disetting, yang dimana pemenangnya adalah si Pichok. Sehingga Jing Hao and the gang mendapatkan uang mereka. Namun para penonton menyadari bahwa pertarungan itu settingan, sehingga membuat mereka dikejar oleh para penonton. Saat kabur, Ahpad dan yang lainnya berhasil selamat dan hanya tinggal Jing Hao saja yang masih dikejar. Karena jalannya buntu, Jing Hao pun memutuskan untuk ngajleng melewati tembok tinggi. Saat ngapung, ia melihat cewek cantik unyu yang sedang bersepeda dan itu membuat ia langsung suka pada pandangan pertamanya. Di keesokan harinya ternyata cewek itu adalah guru baru di sekolah itu. Ia bernama Liu. Jing Hao yang melihat itu langsung paparkuran demi bisa menyapa Neng Liu. Di jam istirahat, Ahpad and friend sedang melihat cewek-cewek Baheno sedang bermain poli. Tidak lama kemudian Pichok datang dan membuat semua cewek itu terpana kepadanya karena ia adalah pucek boy yang selalu menggoda wanita. Melihat hal itu, Jing Hao meminta tutorial kepadanya agar bisa mendekati Neneng Liu. Dan saat pulang sekolah, ia mencegat guru Liu dan ia juga langsung mempraktekkan apa yang Pichok ajarkan. Namun tembok kayu itu tidak kuat menahannya sehingga ia pun jatuh dan langsung berpura-pura kulbet. Kemudian scene berpindah kepada keluarga Shibata yang dimana ia sedang dilatih wushu oleh kakaknya yang bernama Kyoto.
Namun Shibata kalah dalam wushu itu dan kakaknya menyuruh untuk belajar wushu lebih giat lagi karena Shibata merupakan pewaris tahta selanjutnya. Setelah selesai latihan, keluarga Shibata didatangi seorang kolonel Jepang yang bernama Mitsui. Di sana Kolonel Mitsui meminta bantuan untuk membantai komunitas membaca agar orang-orang Cina lupa dengan budaya mereka. Mendengar hal itu, Kyoto menolaknya karena ia tidak mau klannya ikut campur dengan perselisihan pemerintah. Namun Shibata tiba-tiba datang dan menerima tawaran itu. Hal itu ia lakukan karena ia ingin mengembalikan nama baik klannya. Pada malam harinya, Jinghao memarahi adiknya yang sedang mengikuti komunitas membaca itu karena ia juga takut kalau adiknya disakiti oleh orang Jepang. Namun tiba-tiba Guru Liu datang dan ternyata ialah yang mendirikan komunitas membaca itu. Jinghao yang mengetahui itu pun langsung mengizinkan adiknya untuk ikut komunitas. Sekaligus ia juga ikut bergabung agar ia bisa terus melihat Neng Liu. Keesokan harinya di kelas, Jinghao dipanggil berulang kali oleh Guru Liu, namun ia tidak menjawab sama sekali karena ia sedang ngelamun wajah unyu dan senyumannya Guru Liu. Hingga akhirnya Ahpad menendang bangkunya agar ia sadar. Lalu Jinghao pun menjawab pertanyaan dari Liu tentang cita-citanya, di mana ia mengatakan bahwa ia ingin mengabdi pada negara. Ketika di rumah, Jinghao and friend bermain mahjong, namun Ahpad melihat Pichok yang sedang merayu cewek. Lalu Ahpad pun mempraktekannya kepada adiknya Jinghao karena ia selama ini menyukainya. Namun Ahpad gagal dan malah diejek oleh Jinghao, yang ternyata adiknya itu menyukai si Tanjian. Setelah pulang dari sana, Pichok dicegat oleh gangster cewek yang sedang membawa tongkat. Dan ternyata ketua geng itu ingin dikencani oleh si Pichok. Di waktu yang sama, anak buah Shibata juga mencegat seorang murid Cina yang telah mengikuti komunitas membaca. Lalu mereka pun membawanya dan menyiksa murid itu hingga tidak berdaya. Karena ketakutan, murid itu pun memberitahu lokasi komunitas membaca yang ada di bawah tanah. Pada malam harinya, Jinghao dan Ahpad sedang memerankan cerita dongeng tentang kekaisaran Cina. Namun tidak lama kemudian anak buah Shibata melemparkan bom asap ke dalam tempat itu, sehingga semua anggota komunitas membaca pun dipukuli oleh mereka tanpa ampun. Sedangkan Ahpad berusaha untuk melindungi adiknya Jinghao yang sedang dipukuli. Begitu juga dengan Jinghao yang melindungi Guru Liu dari serangan mereka. Hingga akhirnya Jinghao marah dan menyuruh mereka untuk berhenti menyerang. Awalnya anak buah Shibata merasa ketakutan ketika melihat Jinghao ada di sana. Namun karena Jinghao hanya berdua dengan Ahpad, mereka pun memutuskan untuk menghajar mereka berdua. Di sana Jinghao awalnya berhasil mengatasi beberapa dari mereka. Namun karena kalah jumlah, ia pun harus terpojokan. Tetapi tidak lama kemudian Tanjian datang dengan membawa anggotanya. Melihat hal itu, anak buahnya Shibata ketakutan karena kalah jumlah. Lalu mereka meminta maaf dan mengatakan bahwa ini adalah salah paham. Mendengar hal itu, Jinghao peperontongan dan langsung menonjok anak buah Shibata yang ngeles itu. Lalu Jinghao menyuruh mereka untuk meminta maaf kepadanya, dan Jinghao pun memaafkan mereka. Setelah itu Neng Liu mengobati luka Jinghao bekas ditenggelan tadi. Lalu Neng Liu berterima kasih kepada Jinghao karena telah melindunginya. Setelah sampai di rumah, Neng Liu dimarahi oleh ayahnya karena telah mendirikan komunitas membaca. Bahkan ayahnya juga membakar semua buku tentang budaya Cina, dan ia juga menyuruhnya untuk berhenti mengajar di sekolah Qinghe. Jadi di sini ayahnya Liu adalah orang Cina yang berpengaruh di sana. Namun ia mendukung pemerintahan Jepang karena takut dan demi melindungi putrinya. Yang membuat Liu terlihat bingung karena itu juga untuk kebaikannya. Keesokan harinya Liu memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah Qinghe. Jinghao yang mengetahui itu berusaha untuk menghiburnya. Lalu Liu menceritakan bahwa ia ingin menghentikan komunitas membaca itu karena orang Jepang tidak menyukainya. Mendengar hal itu, Jinghao pun mengatakan bahwa ia akan selalu melindunginya dan tidak akan membiarkan komunitas membaca itu dihilangkan.
Pada malam harinya Jing Hao mendatangi undangan dari si Bata. Di sana si Bata bertujuan untuk meminta maaf karena anak buahnya telah menyerangnya. Namun si Bata menyuruh Jing Hao untuk tidak mengikuti komunitas membaca itu sambil memberikan uang sogokan. Dan ternyata Jing Hao langsung menolaknya mentah-mentah dan pergi dari sana. Akibat penolakan itu, keesokan harinya mereka pun memutuskan untuk tawuran antar anggota. Namun di tengah pertarungan tiba-tiba polisi patroli datang dan menghentikan tawuran itu. Kemudian Shin berpindah kepada Mitsui yang mendatangi si Bata. Di sana Mitsui memberikan bantuan berupa 3 orang petarung untuk membantu si Bata membantai komunitas membaca dan perlindungan dari anggota Jing Hao. Keesokan harinya mereka langsung bertindak dan menghajar anak buah Jing Hao hingga bonyok. Jing Hao yang melihat itu tentu saja tidak bisa tinggal diam. Lalu ia pun memutuskan untuk balas dendam. Sebelum berangkat, Jing Hao sebat santuy dulu, lalu gas. Jing Hao pun langsung mengerahkan pasukannya untuk membantai anak buah si Bata yang lagi nongkrong. Karena saking marahnya Jing Hao lepas kendali, ia pun mengambil sumpit untuk membunuh tangan kanannya si Bata. Namun untungnya Tanjian berhasil mencegahnya dan menceramahinya. Akibat kejadian itu si Bata memarahi 3 suruhan Mitsui yang telah bertindak tanpa sepengetahuannya. Karena berakibat anak buahnya banyak yang terluka. Tapi salah satu dari mereka berusaha meyakinkan si Bata bahwa semua akan baik-baik saja. Sedangkan Neng Liu menemui Kyoto. Di sana Kyoto menyuruh Liu untuk menghentikan komunitas membaca agar tidak terjadi pertumpahan darah. Karena Kolonel Mitsui sudah turun tangan dan akan melibatkan orang-orang terdekat Neneng Liu. Mendengar hal itu, Guru Liu pun hulang-hulang dilema. Keesokan harinya ia pun menjelaskan kepada Jing Hao bahwa komunitas membaca akan ditutup. Setelah beberapa lama mengobrol, akhirnya Jing Hao pun setuju demi kepentingan dan keselamatan bersama. Sekaligus mereka pun kini mulai semakin dekat. Singkat cerita, 3 suruhan Mitsui mulai beraksi lagi dan mendatangi toko milik Tanjian. Kebetulan di sana ada adiknya Jing Hao. Lalu mereka menutup pintu toko dan langsung menyiksa Tanjian dan adiknya Jing Hao dengan tujuan balas dendam karena telah menyerang anak buah si Bata. Mereka terus menyiksa Tanjian tanpa ampun, bahkan mereka juga memukul kepalanya bertubi-tubi yang membuat Tanjian harus tewas. Lalu mereka pergi dengan membawa adiknya Jing Hao. Akibat kejadian itu, Ahpat yang mencintai adiknya Jing Hao memutuskan untuk balas dendam. Ia pun langsung mengeluarkan pisau untuk membunuh salah satu dari 3 suruhan itu. Karena lawannya jago gelut, tentu saja Ahpat kewalahan untuk melawannya. Namun ia tidak menyerah agar lawannya bisa mati. Hingga akhirnya lawannya terpojok dan ia berhasil menojosnya hingga modar. Namun ketika ia keluar dari sana, ternyata pasukan Jepang sudah menunggunya dan ia langsung modar di Dereded. Akibat kejadian itu, Kolonel Mitsui mendatangi rumah Guru Liu dan ia meminta pertanggungjawabannya karena Neng Liu adalah gurunya Alpat. Padahal itu adalah alasan Mitsui agar bisa membawa Liu. Namun ayahnya Liu menyadari itu hingga akhirnya ia merebut pistol penjaga dan menodongkan ke kepala Mitsui. Lalu ia menyuruh Liu untuk kabur menggunakan mobil. Namun ayahnya Liu meleset saat menembak Mitsui hingga akhirnya ia pun mati ditembak. Pada malam harinya terlihat Jing Hao membakar rumahnya. Lalu Liu datang dan meminta Jing Hao untuk pergi meninggalkan kota Mankuo bersamanya. Ketika saat di kereta, Jing Hao beralasan untuk pergi ke toilet. Namun ternyata ia lebih memilih tinggal di kota dan berjuang bersama temannya yang tersisa dan merelakan berpisah dengan gadis pujaannya. Jing Hao pun akhirnya berpisah dengan Liu dan belum sempat menyatakan perasaannya.
Setelah itu Jing Hao pun mengumpulkan pasukannya untuk menyerang geng Shibata. Begitu juga dengan Shibata yang sudah siap untuk tawuran. Bahkan ia juga pepelotongan dan menyiapkan peti mati khusus untuk Jing Hao. Sedangkan Piscok dan Dodol memutuskan untuk menjadi lawannya dua pesuruh Mitsui untuk balas dendam atas kematian temannya. Awalnya Piscok dan Dodol kewalahan menghadapi mereka, bahkan Piscok juga terus di smackdown bertubi-tubi oleh si gendut. Sedangkan Dodol diperpek sambil dilelep-lelep hingga pingsan. Namun hal itu tidak membuat mereka berdua menyerah. Piscok pun akhirnya berhasil mencekik lawannya menggunakan kabel hingga mati. Begitu juga dengan Dodol yang ternyata ia hanya berpura-pura pingsan dan langsung menarik kaki lawannya hingga kepalanya muncrat. Sedangkan Jing Hao dan Shibata sedang baiwan. Di sini terlihat Jing Hao selalu terkena pukulan bambu Shibata yang merupakan ahli wushu. Tetapi pada akhirnya ia ngamuk dan berhasil membalikkan keadaan. Lalu ia pun mengakhiri dengan pisau yang ditonjok pas kena jantungnya Shibata. Shibata pun mokad seketika. Akibat kematian Shibata, Kyoto sang kakak merasa sangat sedih. Dan karena sangat kesal dengan Mitsui, ia pun menyamar sebagai polisi. Dan saat berpapasan, ia langsung menusuk Kolonel Mitsui hingga tewas. Sedangkan Jing Hao kini menjadi buronan karena telah membunuh Shibata. Dan ia pun bersama gengnya terus memberontak untuk melawan penindasan Jepang. Di akhir film, Kyoto menemui Jing Hao untuk balas dendam dan film pun tamat. Mantap.